Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini Gatra Channel akan melanjutkan membahas apa yang kita dapat setelah menonton anime Relive Part 2. Langsung saja ke pembahasannya. 1. Kenangan buruk dan kegagalan membuat kita semakin dewasa. Di episode 9, di mana Hishiro berkunjung ke tempat Kaizaki untuk curhat mengenai masalah temannya. Lalu Hishiro berbicara jika ia melakukan sesuatu untuk temannya takut jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Hishiro menceritakan masa lalunya yang buruk dan Kaizaki pun menceritakan masa lalunya yang sama dengan Hishiro lakukan. Pesan ini sebenarnya tidak begitu berhubungan dengan episode 9. Namun ketika menonton episode ini saya terpikirkan bahwa kenangan buruk dan kegagalan yang Kaizaki lakukan membuat dirinya semakin dewasa. Ketika menonton serial ini saya mencoba kembali mengingat kejadian buruk serta kegagalan yang pernah saya peroleh. Saya ingat bahwa kedua hal itu membuat saya sedih pada awalnya. Namun ketika saya sudah bisa memahami serta memikirkan banyak hal akan hal itu membuat saya sadar bahwa kedua hal itu membuat saya lebih tumbuh dewasa. Serial ini pun membahas akan hal itu di mana kita melihat Kaizaki yang merasakan kenangan buruk dan kegagalan yang membuat dirinya menderita awalnya. Namun di satu sisi itu membuat dirinya lebih dewasa. Mungkin satu kalimat sederhana yang selalu saya suka dari saat SMA dulu yaitu, tragedi membuat kita semakin dewasa. 2. Selalu ada kesempatan kedua dalam hidup kita. Kaizaki merupakan tokoh yang baik dan jujur. Ketika senior di perusahaannya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, Kaizaki marah serta memberitahu mereka yang menghina seniornya. Namun kejadian itu membuat seniornya lebih tertekan dan akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian itu ia melihat bahwa mereka yang berlaku buruk kepada seniornya malah merasa tidak bersalah dan membuatnya semakin kesal lalu memutuskan berhenti dari pekerjaan. Namun dengan berhenti membuat dirinya hancur. Tapi meskipun begitu ia mendapatkan program Relive dan diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupannya. Kejadian yang menyedihkan kemudian kehidupan yang hancur merupakan dasar cerita Kaizaki. Relive membuat dirinya mendapatkan kesempatan kedua. Dari hal ini kita perlu memahami dan bahkan percaya bahwa kesempatan kedua itu selalu ada dalam hidup kita. Lalu ketika kita mendapatkan kesempatan kedua ini kita perlu berusaha sebaik mungkin serta memahami bahwa kesempatan ini menjadi tempat untuk kita belajar. Lalu memulai semuanya dari awal agar kita tidak mengulangi kesalahan kita di masa lalu. 3. Meski semua menghilang kenangan itu selalu ada. Kaizaki telah sampai pada akhir-akhir masa Relive. Ia mulai memikirkan tentang banyak kejadian yang harus teman-temannya lupakan tentang dirinya. Dan hanya Kaizaki sendirilah yang bisa mengingat kejadian serta kenangan bersama teman-temannya. Ia juga membicarakan hal itu kepada Yoake. Dan Yoake berbicara bahwa apa yang ia lakukan tidak akan pernah hilang. Meski mereka semua akan melupakan Kaizaki tetapi tanda bahwa dirinya ada akan selalu tersimpan. Dan tanda itu akan menjadi bukti bahwa dirinya akan terus ada di dalam ingatan teman-temannya. Ini salah satu adegan yang saya suka. Di mana hal ini merupakan salah satu hal yang menurut saya benar adanya. Saya menyadari hal ini benar adanya karena saya seorang pelupa. Jujur ada banyak banget hal yang saya lupakan namun meski begitu hal itu tidak benar-benar saya lupakan. Terkadang ada ingatan yang muncul tiba-tiba akibat saya melihat suatu hal dan saya pikir itu sebuah tanda yang membuat saya ingat hal itu. Hal ini memberikan kita pemahaman untuk tidak pernah takut akan dilupakan. Akan selalu ada tanda yang membuat kita diingat. Selain itu juga, hal ini menurut saya memberitahu kita untuk tidak perlu takut melangkah maju dan meninggalkan kenangan yang menyenangkan. Kesimpulan, Relive merupakan serial yang menarik untuk dinikmati. Ada banyak banget hal menarik yang bisa kita dapatkan ketika menonton serial ini. Serial ini sendiri sebenarnya hanya saya tonton versi animenya saja. Dan untuk manga atau live action saya tidak menontonnya karena saya pikir menonton animenya saja sudah cukup banget untuk saya. Ketika menonton ini saya menyadari banyak hal dan memikirkan kembali hal-hal yang dulu pernah saya alami. Lalu menyadari bahwa banyak hal yang sudah saya lewati di masa muda sehingga ketika sudah cukup tua ini membuat saya berpikir harus melakukan hal-hal dengan sebaik mungkin. Sekian pembahasannya untuk part 2 ini. Jika ada kekurangan dalam pembahasannya tolong tambahkan di kolom komentar ya.
Follow juga Instagram official kami @gatra_channel_official. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A broken glass while I'm thinking in my head.